Hari itu, ibu mertua terlihat sangat bersemangat karena anaknya akan pulang sore itu. Dengan nada memerintah, ia menyuruh menantunya untuk segera bersih-bersih rumah. Ibu mertua benar-benar mempersiapkan segalanya, namun ia memperlakukan menantu seolah ia hanyalah pembantu di rumah itu. Karena suaminya harus bekerja lembur dan tidak bisa pulang tepat waktu, ibu mertua justru meminta menantu memberikan tempat tidurnya agar adik iparnya bisa tidur di sana. Tak lama kemudian adik ipar datang. Bukannya menyapa dengan hangat, adik ipar berlaga seakan tak ada kakak iparnya rumah itu. Di tengah itu obrolan mereka, ibu mertua tiba-tiba menanyakan apakah menantunya memiliki uang. Tanpa rasa malu, ibu mertua langsung mengambil uang itu dengan kasar, tanpa memberitahu berapa jumlah yang ia ambil. Lalu langsung memberikannya kepada adik ipar, sambil berbohong dan mengatakan bahwa menantunya itu memang uang yang disiapkan untuknya, dan kakak ipar tidak mengeluarkan banyak uang untuk kedatangannya. Perhatiannya kemudian beralih robot penyapu, otomatis yang tampak mewah di rumah itu. Ibu mertua dengan bangga memamerkan alat itu, mengklaim bahwa sang anak membelikannya agar mereka tak perlu menyapu rumah lagi. Ketika tiba waktunya adik ipar kembali keluar kota, ibu mertua menyiapkan begitu banyak bekal, mulai dari sosis, bakso buatan sendiri, hingga ceri yang harganya sangat mahal. Dan tentunya tidak perlu terkejut, ibu mertua bahkan memberi robot penyapu milik menantunya tanpa izin. Ia menganggap bahwa ia tidak perlu memberitahu karena semua barang itu hasil kerja sang anak, seolah itu miliknya sendiri. Tanpa disadari, ternyata suami pulang lebih awal dan menyaksikan perlakuan tidak adil tersebut dari kejauhan. Melihat istrinya menangis karena diperlakukan kasar dan barang-barangnya diberikan begitu saja, sang suami berusaha menenangkan dan mengajaknya membeli tiket untuk pulang ke rumah orang tuanya. Ketika itu suami langsung mengatakan pada sang ibu bahwa besok ia akan mengantar istrinya pulang ke rumah ibunya. Sang mertua justru mengeluh tentang jarak yang jauh dan biaya yang harus dikeluarkan. Namun, sang suami dengan tegas membela istrinya dan menyindir sikap ibunya yang pilih kasih antara anak kandung dan menantu. Meski begitu, sang mertua tetap menunjukkan sikap angkuh, seolah tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Sangat menyesakkan ya, melihat perlakuan yang tidak adil seperti ini. Siang itu, suasana rumah memanas antara mertua dan menantunya. Sang nenek terus memaksa cucunya untuk makan padahal cucunya tidak ingin makan. Di tengah keributan itu, sang anak datang dan ibu mengeluh menantunya tidak becus, tidak membawa uang, dan tidak menghasilkan uang, tapi sangat pembangkang dan tak pernah menurutinya, hingga ia mengancam akan pulang ke kampung besok. Ternyata, anaknya yang berusia 3 tahun itu sulit makan karena sedang tumbuh gigi. Padahal menantu sudah menjelaskan bahwa makan adalah insting manusia. Jika anak tidak mau makan, itu artinya dia memang tidak lapar. Namun, sang nenek tetap membuntuti cucunya dari siang hingga sore demi menyuapkan nasi. Suaminya pun mencoba menenangkan situasi. Ketika sang ibu bersikeras ingin pergi karena merasa menantunya tidak bisa berkompromi dengannya sehari pun, sang anak justru menjawab dengan tenang bahwa ia tak akan menahan ibunya untuk pulang jika memang itu keinginannya. Ibu terus mengeluh jika sejak pagi sang ibu tak memberi anaknya makan, dan ia kasihan karena anak itu dibiarkan saja. Sang anak menjelaskan kepada ibunya bahwa terus-menerus mengejar anak untuk makan hanya akan membuatnya pilih-pilih makanan dan menjadi kebiasaan. Jangan khawatir tentang makan, luangkan waktumu untuk menemaninya saja, tegasnya. Meskipun sang nenek tetap tidak percaya, menantunya bisa memberi makan dengan baik. Sang istri mengungkapkan bahwa nafsu makan anaknya berkurang karena masalah pertumbuhan gigi. Untuk mengatasinya, sang suami telah membelikan suplemen nafsu makan. Agar nutrisi tetap terpenuhi, istrinya kemudian menerapkan aturan baru dengan memberikan batas waktu makan selama 20 menit. Saat jarum jam menunjuk ke angka yang ditentukan dan makanan belum habis, ia langsung membereskannya. Awalnya sang nenek merasa kasihan dan ingin memberi buah saat cucunya mengeluh lapar. Namun sang suami mengingatkan ibunya untuk mengikuti cara istrinya saja. Benar saja, setelah 1 jam berlalu, sang anak menjadi sangat lapar dan akhirnya menghabiskan seluruh makanannya dengan lahap. Melihat anaknya lahap, ibu memberikan hadiah suplemen tambahan. Meski begitu, ketegangan dengan sang nenek tampaknya masih menyisakan sedikit rasa cemburu di tengah keberhasilan pola makan baru tersebut. Apa yang kalian akan lakukan jika mertua menentang pola asuh kalian? Sore itu, suasana rumah mendadak canggung saat sang adik ipar berdiri tanpa memedulikan kehadiran kakak iparnya di ruangan itu. Ia hanya melihat ke arah kakaknya, memperlihatkan sebuah lipstik cantik. Pilihan warna itu memang bagus, namun itu adalah milik sang istri. Melihat barang pribadinya diambil tanpa izin, istri akhirnya bicara. "Aku sudah menggunakan yang itu, tidak baik jika kamu pakai juga," tegurnya halus. Ia kemudian menyarankan agar adik meminta langsung kepada kakaknya jika menginginkan yang baru. Benar saja, adik merayu kakaknya untuk
dibelikan satu set kosmetik dan perawatan kulit yang sama. Begitu masuk ke dalam kamar, kesabaran sang istri berakhir. Ia sangat marah karena meskipun adik iparnya baru tinggal sebentar di sana, kehadirannya terasa sangat mengganggu. Aku lelah, dia makan dan minum gratis di sini, tapi tak pernah menganggapku ada, keluhnya pada sang suami. Sang istri menemukan pakaian yang telah dipakai sang adik hanya digulung begitu saja di dalam lemari tanpa dicuci. Yang lebih menyakitkan, bukan hanya mengambil produk perawatan kulitku, dia bahkan mengambil perhiasanku dan memakai tanpa izin. Puncaknya adalah saat ia memeriksa krim matanya, produk mahal yang ia beli bulan lalu dan ia gunakan sangat hemat dengan ujung jari kecilnya, kini hampir menyentuh dasar wadah. Aku ragu apakah dia menggalinya dengan sendok, bentaknya geram. Melihat istrinya yang meledak-ledak, sebagai tanda permintaan maaf, ternyata suami membelikan istrinya satu set lengkap perawatan kulit yang baru. Suami berusaha menenangkan. Ia memahami betapa berharganya produk tersebut bagi istrinya, terutama karena sang istri telah menabung demi mendapatkan set untuk setahun. Namun, ia juga membisikkan sebuah ide untuk memberi pelajaran pada adiknya agar berhenti mengambil barang tanpa izin. Seminggu berlalu, tiba-tiba wajah sang adik memerah dan mengalami alergi. Ibu yang melihat hal itu pun panik dan bertanya apa yang ia gunakan di wajahnya. Dengan bingung, si adik mengaku bahwa ia hanya menggunakan produk yang sama dengan kakak iparnya. Ia tidak mengerti mengapa kulit kakak iparnya terlihat begitu halus, sementara wajahnya justru iritasi. Ternyata, itu adalah rencana suami. Ia diam-diam memindahkan krim mahal milik istrinya ke tempat yang aman dan mengganti isinya dengan pelembab biasa dari supermarket yang mungkin tidak cocok dengan jenis kulit adiknya. Meski terlihat kejam, cara ini menjadi bukti nyata yang tak terbantahkan bahwa sang adik selama ini memang mencuri dan memakai barang iparnya secara sembunyi-sembunyi. Pelajaran ini cukup untuk membuktikan bahwa memakai milik orang lain tanpa izin akan mendatangkan konsekuensinya sendiri. Apakah menurut kalian cara sang suami sudah cukup adil untuk memberi efek jera? Suatu hari yang tenang tiba-tiba terusik oleh kedatangan ibu mertuaku yang muncul tanpa kabar. Dengan nada sinis ia bertanya, "Kenapa? Apa tuan rumah tidak boleh datang ke sini?" Aku mencoba tetap sopan dan mengajaknya masuk ke dalam rumah, tapi ia melihat anaknya sedang mencuci pakaian dalamku. Ibu mertuaku langsung menghujatnya, mengatakan bahwa seorang suami tidak boleh menikah dan berakhir mencuci celana dalam istri. Meskipun ia membelakangiku, setiap kata pedas itu jelas ditujukan untuk menusuk hatiku. Baginya, menantu perempuan tidak seharusnya membiarkan suami mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang dianggap rendahan. Keesokan harinya, saat suamiku berangkat kerja, dimulailah sesi pelajaran dari ibu mertua. Bukannya mengajariku cara mengurus rumah tangga dengan kasih sayang, ia justru mendikte bagaimana cara melayaninya, dan suamiku seperti seorang pelayan. Ia menyuruhku mensterilkan pakaian dengan air mendidih sebelum dijemur. Aku harus menyiapkan air mandi dan memasak makanan tepat sebelum suamiku pulang. Ia bersikeras agar aku memasak hanya hidangan yang disukai anaknya. Bahkan, air panas harus selalu siap dipanci setiap saat. Ketika suamiku pulang, aku segera menyambutnya dengan sandal dan membawakan tasnya, persis seperti yang diajarkan mertuaku, agar aku terlihat seperti pelayan yang patuh. Melihat tanganku yang kasar karena minyak dan pencuci piring, suamiku merasa tidak tega. "Aku sudah melatihnya untuk melayanimu," kata ibu. "Bukankah aku sudah menyuruhmu berbaring saja? Kau tidak perlu melakukan semua ini," katanya dengan lembut. Di depan ibunya, ia justru menunjukkan perhatian yang luar biasa. Ia bahkan membelikanku pembalut yang biasa aku gunakan karena ia tahu aku sedang membutuhkannya. Suamiku memujiku karena telah menjemur selimut dan merapikan lemari serta memastikan aku merasa nyaman dan aman. Ia bahkan berbalik melayaniku dengan menyiapkan air mandi untukku. Melihat keharmonisan kami dan pembelaan suamiku padaku, ibu mertuaku semakin geram. Namun, suamiku dengan tegas menetapkan batas. Ia menyatakan bahwa ini adalah rumahnya dan ia tidak ingin siapapun mencampuri bagaimana ia memperlakukan istrinya. Ia menegaskan bahwa jika ia bersedia memasak dan mencuci untuk istrinya, itu adalah haknya. Akhirnya, pertengkaran ini berakhir dengan ibu mertuaku yang memutuskan untuk pergi karena merasa tidak bisa lagi mengendalikan rumah tangga kami. Apa yang akan kalian lakukan jika memiliki mertua seperti ini? Ayo tulis komentar untuk suami hebat yang tahu cara melindungi istrinya ini.